Beberapa orang dan saya bilang begini, yang namanya kan manusia, pas lagi dia bawa beras mol, dia bilang kakak coba lihat beras mol di kota bawah. Orang sudah mol, tapi masih ada ketak juga tuh. Yang namanya manusia kan pasti ada kekurangannya, amin. Nah kalau ketemu, makanya Tuhan mau stop bicara tentang Bapak jelek tentang hamba Tuhan, amin. Nah biar hamba Tuhan itu mungkin satu kali, Bapak sudah tahu dia punya kelemahannya seperti apa, diusahakan persekutuan doa. Akhir-akhir ini kita lihat ketika keluar persekutuan doa, akhirnya udah muat status di atas di Facebook, akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi kuat selama setan bawa dong masuk sampai sel, setan keluar, setan belum sadar tapi setan bilang dah yono, akhirnya dong pergi, setan keluar langsung bisa keluar, diproses Pak, amin. Ini kan terlalu bawa orang, amin. Makanya potong jadi hamba Tuhan ini harus jadi terang, amin. Bicara positif tentang gereja dan hamba Tuhan, amin, itu penting. Hal-hal yang sederhana saja. Kalau kita mau menjadi terang Tuhan, amin. Yang berikut, jadikan kesaksian tentang Tuhan kepada mereka. Wah, di persekutuan doa itu beta begini dan begini. Nah, potong duduk dan dong lagi ngerompi. Omong Simon Lukas, potong juga ikut ngerompi. Nah, apa bedanya potong dengan mereka, amin. Harus bersaksi tentang kasih Tuhan. Nah, untuk itu baru kami ke Pulau Semau, saudara. Kesaksian ini saya banyak memberkati orang-orang muslim dan orang seberang. Ketika ada ibu koordinator telepon, Bapak kita harus pergi ke Pulau Semau karena ada KPI untuk baru-baru sebelum Suroja, pas pasca. Saya tanya, wih naik apa? Naik perahu. Mohon maaf, nanti 2 hari baru dikasih kabar karena ini kan hari itu mati angin begini. Wih bijaksana om, karena mati konyol gitu. Kita tuh waktu bergumul kita dengar sendiri Tuhan bilang begini. Joshua dan dia bilang, aku ingin mencari tahu sejauh mana ketulusan. Kita 2 hari dia pikir-pikir, Tuhan apakah bisa tulus apa maksud dari ini? Nah, sampai hari Jumat, ibu koordinator telepon, Bapak naik ferry. Weh, ferry otomatis suruh kendaraan Sun City semua di mobil yang satu semua jalan. Sampai di Bolok itu kan putih dia naik dan semua ferry parkir di Pulau Semau. Nah, sudah ada kapal yang jalan di dalam hati, puji Tuhan, weh, gitu dan tinggi. Di depan ada kakaknya bilang Bapak besok yang sama, takut ya sudah selesai. Tapi itu ya bijaksana om, pakainya cuma bisa mau mati konyol, amin. Pas kita bangun begini Tuhan begini, pergi beta menyertai, wih, beta kamu dalam namis beta tolak, dalam namis beta tolak, tapi ini suara begitu kencang. Lalu tiba-tiba Gustaf bilang Bapak besok takut. Lalu ibu koordinator bilang Bapak, dong kirim sampan perahu dari Pulau Semau harus naik di dermaga, di dalam perikanan. Berarti kan otot harus kesetan muat alat semua waktu naik. Ini weh beban bu. Untuk Tuhan mungkin bunuh potong di atas kapal ini. Tapi kan begini agak berani. 15 menit pertama. Ini perahu begini ombak putih begini. Ada tim menyanyi, beta bilang ini menyanyi hanya 2 ini. Karena memuji Tuhan atau karena takut ini sebenarnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Kami benar-benar sudah mati. Karena kan sana ada harapan hidup lagi. Tapi akhirnya orang seberang, saya bilang begini, sampai di sana. Dan saudara tahu, Semau mencatat sejarah. Orang Semau udah bilang begini, akhirnya tahu. Yang keluar dari Semau itu semua orang yang dukun-dukun yang paling kuat, paling hebat, yang muncul di ferry situ. Udah mau lihat nama Tuhan, dari Kupang ini semua sudah jalan. Karena begitu kalau habis KPI itu kapal yang bawa potong itu tenggelam dan wa inna lillahi. Dan akhirnya heboh dan dukun-dukun datang dong ritual kita bilang dalam hati 450 orang saja dia anggap saya kecil apalagi buat datang setan ece dong bisa takut memang. Apa yang terjadi hari Jumat habis KPI kok tuh sudah jadi pulang. Tinggal di Mester rumah ada satu villa di situ. Nah ini kan sudah ada plafon, angin kencang datang, listrik sudah mati. Tahu tahu. Tapi beta bilang begini, beta Bapakku datang menyembahmu di sini. Pas potong berdoa beta di teras beta menyanyi, semua sudah tertidur. Dan tahu yang Tuhan perlihatkan kepada kami. Ini kan kegelapan malam, tapi saya lihat ada cahaya 3 itu dari langit. Wih, itu persekutuan doa. Tiba-tiba di depan kami, cahaya putih itu bersinar seperti dia putar keliling kota persekutuan doa. Joshua 1 ayat 5 sampai 10. Dan apa yang terjadi? Saya lihat kebenaran bahwa Tuhan menyertai. Dia yang mengutus, dia yang menyertai. Amin.
cerita ini kesaksian. Kalau sana lewat itu bagaimana mungkin Tuhan kasih tunjuk ini. Dan ketua persekutuan doa di sana, Pak, dia duduk begini, itu jiwa itu Wina Mama, dukun dong akan takut-takut. Dan setelah sampai di Kupang, saudara, banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Untuk itu saya mau bilang bahwa kita harus bangkit menjadi terang bagi orang lain. Untuk itu yang pertama apa? Undang orang datang ke gereja. Stop bicara jelek tentang hamba Tuhan dan gereja. Bicara yang positif tentang gereja dan hamba Tuhan. Ceritakan kesaksian kebaikan Tuhan. Yang kedua, rahasia pembawa api lewatan. Coba kita lihat kembali 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang diruntuhkan itu. Awal pertama ini kan dong mendekat kepada Baal. Amin. Mendekat kepada Baal. 450 orang bangsa Israel sudah mendekat kepada mereka. Tetapi ketika mereka melihat mujizat, keberanian daripada Elia mengobarkan api Tuhan, akhirnya mujizat terjadi dan akhirnya mendekat kepadaku. Dan Alkitab mencatat, akhirnya mereka mendekat kepada Tuhan. Untuk itu saya mau belajar daripada Elia. Ketika orang lain melihat ada sesuatu yang baik daripada kita, dulunya kita tukang maki, dulunya kita tukang marah, dulunya kita tukang sekikir, sekarang orang lihat sudah ada perubahan dalam hidup kita, maka orang kita bilang mari mendekat, maka orang akan mendekat, datang ke persekutuan doa tanpa kita undang. Amin. Tapi kalau misalnya ada terang dalam hidup hidup di persekutuan doa, sudah lama sudah ada terang, bagaimana mungkin? Yang kedua adalah pembawa perbaikan. Amin. Yang pertama pembawa jiwa, yang kedua pembawa perbaikan. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa coba kita lihat di beberapa tempat. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan ada beberapa hamba Tuhan. Mereka ini hamba Tuhan sendiri. Publik tahu bahwa kalian ini bermusuhan. Nah, untuk memutuskan mata rantai, orang ngomong duduk dan berdamai. Satu kali saudara saya diundang untuk damai. Nah ini kan damai, ya mohon maaf, damai ini kan kalau jabatannya pendeta, agak repot. Dong bermusuh sebelah. Dari rumah kita pinjam handphone di kawan, beta bawa balik, dia bawa memang tak bisa. Kita bilang bapak dong, sekarang ini kan bapak dong pendeta. Nah kan kalau pendeta itu siapa yang salah, mari kalau potong duduk begini, nah usahakan saling mengampuni, sudah memaafkan, sudah jangan ingat masa lalu, ya lalu-lalu. Mari ketemu bernamai, ketemu berdoa, ketemu putuskan semua itu dalam nama Yesus, sehingga iblis tidak mendapat celah untuk menghasut lagi. Langsung yang satu misalnya kan kita begini bapak, kalau begini bapak ini pendeta atau pendekar? Amin. Kalau pendekar, bapak beta sebawain sekunden tali, ditotong masuk ke dalam ring sudah ini, kan begitu, amin. Nah, kutong harus membawa perbaikan, amin. Kalau kutong lihat sesuatu yang salah, walaupun kadang-kadang senior, dong ini Pak, dong kan sudah jadi hamba Tuhan, sudah lama.